bersama dengan Terry Putri. Dia langsung merevisi, umurnya mau disebutin nih revisinya, nggak usah kan? 40-an, 45. 45, gue selalu bilang almost 50. Oh. Ya, kita mah harus bangga umur kita. Masih lama, 5 tahun lagi. Harus bangga, alhamdulillah masih dikasih umur sampai segini, Iya, ya nggak sih? Alhamdulillah. Ini baru makanya kemarin tuh ditanya wartawan jadi berita kan, Terry Putri nggak mau promil katanya. Udah umurnya segini, udah nggak mau, bener. Ya iyalah umur segini masa promil gitu. Ih, Janet Jackson. Hah? 50 ya kan? Tapi kan struggling itu pasti mah. Ya dokter kan sekarang banyak. Tapi suami nggak apa-apa, santai aja dia. Nggak apa-apa, dia mah ya kita sama-sama sudah berumur. Mah takutnya kalau seandainya kita punya anak, takutnya umurnya nggak panjang. Iya. Kasihan anaknya. Kasihan anaknya betul-betul. Ya. Anaknya masih lari-lari, kita sudah jangan lari. Bukannya dikejar. Nanti dibilang, ini neneknya nganterin anaknya sekolah. Iya. Gitu ya. Jadi ini udah pemikiran manusia modern yang amat sangat rasional ya. Walau ada perasaan-perasaan, tapi sebagai manusia nggak ada. Udah menikmatin aja ya. Alhamdulillah. Harus gitu. Ya ada anak sambung kan juga ya. Ada. Nunggu cucu aja berarti kamu. Amin. Terima nggak terima kayaknya mau jadi nenek gitu ya nggak sih? Seru juga kok. Enak jadi nenek. Iya. Karena lucu. Kalau begitu apa? Tolong urusin bapak ibu ya kayak gitu. Cuman ngambil bagian lucunya aja, bagian repot ya itu kasih ke enaknya bapak jadi ibunya. nenek dan kakek. Oh baru belajar, bisa belajar. Nah yang berikutnya ada postingannya Terry Putri juga yang dia cerita 2021, 2022. Nih dia bilang, I lost almost everything, new chapter, new kind of life. Terus Kawin tuh gua. Iya, the most tiring, I'm struggling 2023. Habis kawin tuh. Iya, I know still I have to struggle. Ini kenapa Bu? Kita pikir udah happy loh, ternyata masih struggle juga. Coba aja lo hidup di Amerika, kalau nggak struggle hidup. Berat banget ya, bukan cuma harus nyapu ngepel sendiri bukan? Ya itu juga, tapi kan itu kayak kita terbiasa dengan, aduh Indonesia tuh nyaman banget semuanya. Udah gitu kehidupan kita apalagi di dunia seperti ini gitu. Ya aku begitu di sana kayak ngebalik tangan gitu semuanya berubah. Tapi ya konsekuensi pilihan, konsekuensi berubahnya kehidupan. tuh apa sih? Boleh ceritain lebih detail nggak? Iyalah, tadinya di sini syuting tiap hari kan, di sana nggak ada kerjaan sama sekali. Masa nggak kerja? Terus di sini semua serba mbak. Terus di sana gitu, kerjaan sendiri semua harus sendiri. Terus harus usaha di sana, harus kerja, harus nggak bisa hidup di sana nggak kerja gitu. Udah gitu kan suka kaget-kaget di sini kan semua pada manis-manis orang-orang nice lah gitu kan. Kalau Indonesia kan baik gitu, kalau di sana kan semua kalau ngomong tuh pertama-pertama di sana, kenapa sih kalau ngomong mesti teriak-teriak? Udah gitu selalu diselipin ada kata-kata F-nya, ada kata S-nya di semua kalimatnya kan. Jadi kamu ngerasa kayak dimarahin gitu ya? Ya orang kenapa sih marah-marah gitu? Tapi mungkin ya itu culture shock ya. Iya. Kita nggak biasa di situ, apalagi kita biasa di sini, wah segala macem gitu dilayani apa segala. Sempat ke pojokan gitu kan? Iya. Gitu. Nangis, tanya laki gue suka nangis di kamar mandi, suka nangis di dapur, suka nangis gitu. Takut sama orang-orang. Oh takut. Udah gitu kan berkerudung gitu, minoritas biasanya jadi mayoritas jadi minoritas. Aduh banyak deh, really struggling. Oh, bahkan kamu katanya pernah jadi nyari duit mengantar Sampai makan. sekarang, gue tuh jadi pengantar makanan Biar di apa sih? sana. Biar apa sih Bu? Emang bisa disuruh diem. Iya sih. Satu nggak bisa disuruh diem, dua emang kalau di sana harus kerja. Harus ada Kenapa harus penghasilan. kerja? Kenapa? Kebayang nggak sih? Jadi aku sekarang menghormati banget tuh pengantar-pengantar makanan di rumah yang nunggu di restoran tuh aku ngerasain itu semua. Nunggu di restoran, orang pada makan gue nungguin. Duit syuting di Jakarta nggak cukup apa gimana sih? Ya masa mau dihabisin, terus 6 bulan kerja di sini terus di Amerika nggak ngapa-ngapain 6 bulan gitu kan nggak bisa. Itu sebenarnya harus kerja atau ibu aja pengen kerja nggak bisa diam? Harus ada kegiatan, iya lumayan lah nambah-nambah bantu suami buat pribadi, buat bolak-balik apa segala gitu. Lumayan tahu mah kerja begitu mah lumayan banget sama kayak syuting. Tapi dari jam berapa sampai jam berapa itu? Suka-suka kita, ya sama lah kayak itu apa online tuh namanya. Iya. Makanan ini tergantung kita maunya gimana, kita bisa atur sendiri, bisa kita maunya di daerah mana gitu, persis lah kayak di sini. Pernah dimarah-marahin gara-gara lama nganternya? Pernah dikejar anjing. Aduh, kamu nggak bilang I'm artist, I'm presenter, I'm famous gitu gak? Udah are you katanya gitu. Oh, tapi kalau ini mungkin di Amerika dia terkenal ya, Nancy Judge. Wah, suami aku sampai nonton dia terus tahu. Teman-temannya di Amerika juga nonton dia terus. Kamu nggak pengen punya pekerjaan seperti dia? Dimanapun dia bekerja, dia di rumah, nggak keluar-keluar. Nah, kayaknya. Tapi lebih pastinya kita tanya. Kita lihat dulu profilnya Nancy Judge berikut ini.
Nasrin Anis Putri Judge atau Nessie Judge, konten kreator kelahiran 1993 ini mengawali karirnya dengan konten vlog keliling dunia pada 2013 dan dikenal saat konten yang membahas cerita horor pada 2017 hingga teori konspirasi misteri dan kasus kriminal seperti kasus Marsinah, pelanggaran HAM terbesar yang belum terpecahkan selama 30 tahun, misteri kecelakaan Nika Ardila, dan KKN di Desa Penari yang ditonton hingga 22 juta kali. Nessie yang sudah 10 tahun menjadi YouTuber dan memiliki 10 juta subscribers ini pernah merilis single berjudul Stay bersama YouTuber Jerome Pauline pada 2002 dan menulis buku tentang teori konspirasi misteri dan peristiwa besar di dunia pada 2023. Perempuan yang pernah berpacaran dengan YouTuber Bram Panji selama 5 tahun pernah digosipkan dekat dengan YouTuber Olian dan Bung Korea. Sulung dari 4 bersaudara keturunan Jawa, Pakistan, Tiongkok, dan Belanda ini pernah tinggal di Finlandia hingga lulus SD dan pernah bermain bola. Benarkah Nessie kerap mendapat ancaman setiap membahas kasus kriminal? Dan benarkah Nessie pernah tidak didukung orang tuanya menjadi content creator? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Nessie Judge ini yang terkenal dengan kontennya neror ya. Membahas mengenai kasus-kasus misteri, kriminal, horor segala macam. Coba kita lihat dulu kompilasinya berikut ini. Marsinah ini dikenal sebagai buruh yang vokal dan selalu memperjuangkan nasib rekan-rekan kerjanya. Seorang aktivis vokal, kuat, dan berpendirian. Tapi suatu hari, di 8 Mei tahun 1993, Marsinah yang baru berusia 24 tahun ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah gubuk yang jaraknya itu sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Banyak sekali teori-teori di masyarakat pada saat itu yang percaya bahwa mungkin akhir hidup dari Nika Ardila adalah sebuah kesengajaan. Lagi, menurut saksi mata di TKP, sesaat sebelum kecelakaan ada mobil harta merah yang emang kelihatannya sengaja memepet mobil Nika. Dari saksi mata dikatakan bahwa orang yang mengendarai mobil merah itu adalah seorang laki-laki berambut cepat. Dan yang lebih aneh lagi, polisi tidak pernah menemukan adanya mobil yang dimaksud dan sampai hari ini tidak diketahui siapa yang mengendarai mobil itu. Wah, merinding ya, merinding. Kamu ketika mau membahas sebuah kasus gitu, risetnya berapa lama? Wah, tergantung banget sih. Jadi ada kasus yang emang risetnya butuh panjang. Kayak paling panjang pernah lakuin tuh kayak 3 bulanan. Hah? Seriously? Iya, ada juga yang kayaknya data-datanya lebih mudah untuk diolah gitu. Jadi mungkin seminggu, 2 Kayak minggu. yang tadi terakhir tuh tentang Nika Ardila. Oh, Nika Ardila tuh karena kasus sudah lama banget ya. Jadi kita juga nggak nungguin kayak keputusan dari Mahkamah Agung di mana gitu. Jadi semua datanya ada, semua data bisa udah ada. di-googling Itu ya? mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu. Nah, untuk naskahnya sendiri, itu kamu nulis atau spontan? Jadi tim aku biasanya taruh bullet points, terus aku mencoba menjelaskan bullet points-nya. Oh, kamu gitu. ada tim juga? Aku ada tim, of course. Berapa timnya? Terus kerjanya apa aja tuh timnya? Jadi kita punya tim writers, punya tim editing, Editing ya untuk kontennya, videonya? sama ada of course the business side ya dari sisi bisnisnya gitu. In house tuh sekitar 9-10 orang. 9-10 orang? Iya. Oke. Nah ini sampai 9-10 orang tuh dari berapa lama tuh sampai akhirnya kamu punya tim yang komplit Oh seperti itu? ini aku tuh mulai YouTube di tahun 2013 Kak. Jadi ini tahun ke-11 ya Tahun jatuhnya. ke-11. Jadi tahun keberapa tuh kamu punya tim punya yang tim sebanyak ini? 2017, 2018 kayaknya deh, aku lupa. Udah punya tim ya? Udah mulai punya tim. Ini biasanya kan kalau namanya content creator kayak aku ya gitu. Oh, ininya fokusnya mau produksi. Kalau dia ada tim bisnisnya ya. Iya, of course. Karena kamu yang belajarnya bisnis juga Iya, ya. aku sekolahnya bisnis. Tim bisnis ini kerjanya apa? Bagian apa? Iya, buat kayak client relation, habis itu juga pitching, ide buat bisnis inkubatornya lah bukan. Keren loh. Belajar sama dia? Mungkin dia kalau kamu udah kalau nggak perlu bisnis nggak perlu uang masuk lah kayaknya. Iya. Udah Kayaknya. kebanyakan kali Kak yang masuk. Tapi benarkah bahwa kamu itu lebih nyaman kalau membahas kasus-kasus misteri itu yang di luar negeri punya Yes. ketimbang kasus-kasus yang ada di Indonesia? Pernah diapain aja selain Jadi itu? nggak pernah.